Anticipatory guidance. Anticipatory guidance ini secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, dan anticipatory artinya dahulu dan guidance yaitu petunjuk. Jadi anticipatory guidance ini diartikan sebagai petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana. Lalu agar anak itu sendiri bertumbuh dan berkembang secara normal. Anticipatory guidance ini merupakan salah satu upaya dari perawat untuk membimbing orang tua mengenai tahapan perkembangan anak, agar orang tua sadar akan apa yang terjadi dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tahapan usia anak. Konsep anticipatory guidance. Usia anak-anak dapat mengalami trauma di setiap tahap perkembangan mereka. Misalnya, ketakutan yang tidak jelas pada anak-anak usia prasekolah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Dalam upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan pada masalah yang kemungkinan timbul pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak, ada petunjuk-petunjuk yang perlu dipahami oleh orang tua. Orang tua dapat membantu untuk mengatasi masalah anak pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara yang benar dan wajar, menurut Hasinuddin dan Fitriah 2010. Pendampingan anticipatory guidance oleh perawat. Peran orang tua sangat penting karena pengasuhan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan perkembangan anak nanti ke depannya. Orang tua tidak perlu memahami prinsip-prinsip pengasuhan yang baik agar anak menjadi pribadi yang memiliki perkembangan yang baik sesuai dengan harapan orang tua. Perawat perlu memperhatikan karakteristik keluarga dan tipe keluarga karena hal itu akan banyak mempengaruhi keberhasilan dalam pemberian anticipatory guidance oleh perawat. Anak sebagai objek asuhan orang tua yang indikator yang utama dalam menilai keberhasilan perawat memberikan anticipatory guidance. Dalam keluarga merupakan fokus utama karena keberhasilan dalam pendampingan akan ditunjukkan melalui perubahan perkembangan menjadi ke arah yang lebih baik. Perawat perlu memperhatikan karakteristik anak dan kemampuan anak saat ini karena hal ini juga dapat menentukan perkembangan anak ke depannya nanti. Selain keluarga dan anak yang menjadi dasar dalam pemberian anticipatory guidance. Lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan perawat memberikan anticipatory guidance dalam suatu keluarga. Lingkungan yang kondusif dan mendukung anak menuju perkembangan yang optimal akan sangat baik bagi perkembangan anak untuk kedepannya nanti. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung kurang memberikan pengasuhan atau role model yang baik akan sangat berbahaya dalam perkembangan anak nanti, terutama bagi anak-anak usia prasekolah. Lingkungan sosial dari luar keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak seperti televisi, daycare center, perwakilan pemerintah, perubahan sekolah, dan institusi agama. Orang tua kebingungan menentukan kapan memberi semangat untuk mengendalikan partisipasi mereka. Perawat mengatur rencana bertemu orang tua untuk mempercepat, mempelajari, dan memperbesar harga diri orang tua melalui bimbingan antisipasi. Yang selanjutnya yaitu petunjuk bimbingan antisipasi bagi orang tua sesuai dengan tahap usia anak. Pada usia bayi 6 bulan pertama, ajarkan perawatan bayi, bantu orang tua untuk memahami kebutuhan dan respon bayi. Tekankan kebutuhan imunisasi, bantu orang tua dalam kebutuhan stimulasi. Pada 6 bulan kedua, siapkan orang tua akan respon stranger anxiety atau takut pada orang asing dari anak. Bimbing orang tua mengenal disiplin karena peningkatan mobilitas bayi. Ajarkan pencegahan cedera karena peningkatan keterampilan motorik anak dan rasa keingintahuannya. Usia toddler 1-3 tahun. Dibagi menjadi 3 tahapan usia. Yang pertama usia 12-18 bulan. Menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, khususnya negativisme. Dorongan orang tua untuk melakukan penyepihan secara bertahap dan peningkatan pemberian makanan padat. Adanya jadwal waktu makan yang rutin, pencegahan bahaya kecelakaan yang potensial terjadi terutama di rumah, kendaraan bermotor,
keracunan, maupun jatuh. Perlunya ketentuan-ketentuan peraturan atau aturan disiplin dengan lembut dan cara-cara untuk mengatasi negativistik dan temper tantrum yang sering terjadi pada toddler. Perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, usia 18 sampai 24 bulan. Menekankan pentingnya persahabatan sebaya dalam bermain. Menekankan pentingnya persiapan anak untuk kehadiran bayi baru dan kemungkinan terjadinya persaingan dengan saudara kandung. Mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologis anak untuk toilet training. Perawat bertanggung jawab dalam membantu orang tua mengidentifikasi kesiapan anak untuk toilet training. Selanjutnya, usia 24 sampai 36 bulan. Mendiskusikan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan dengan cara meniru. Lalu, mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training dan sikap menghadapi keadaan-keadaan seperti mengompol atau buang air besar di celana. Menekankan keunikan dari proses berpikir toddler, misalnya melalui bahasa yang digunakan, ketidakmampuan melihat kejadian dari perspektif yang lain. Menekankan disiplin harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata. Ajukan alasan yang rasional, hindari kebingungan dan salah pengertian. Bagaimana pencegahan kecelakaan pada anak? Kecelakaan merupakan peristiwa yang sering dialami oleh anak yang dapat melukai, bahkan menyebabkan kematian. Bagaimanapun, orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keselamatan anak, sehingga mereka harus memahami karakteristik dan perilaku anak, serta menyadari potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Anak laki-laki biasanya lebih banyak mengalami kecelakaan, terutama saat bermain dibandingkan anak perempuan, karena mereka lebih aktif dan banyak menggunakan keterampilan motorik kasarnya, seperti lompat-lompat, lari-lari. Sedangkan perempuan cenderung lebih banyak menggunakan keterampilan motorik halus, seperti bermain boneka, masak-masakan, dan berganti peran. Kejadian kecelakaan pada anak sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah memodifikasi lingkungan agar aman bagi anak. Di sini juga ada upaya-upaya pencegahan kecelakaan yang dapat dilakukan sesuai dengan tahap usia anak menurut UAM 2004. Yang pertama, masa bayi. Jenis kecelakaan yang biasanya terjadi di antaranya adalah aspirasi benda asing, luka bakar, keracunan, dan kekurangan oksigen. Pencegahan yang sebaiknya dilakukan ada A. Menghindari aspirasi atau simpan pada tempat yang aman dan tidak terjangkau. Buang benda-benda yang berpotensi menyebabkan aspirasi. Gendong bayi saat memberi makan dan menyusui. B. Kekurangan oksigen. Jauhkan dan jangan biarkan anak bermain plastik, sarung bantal, atau benda-benda yang berpotensi membuat anak kekurangan oksigen. Jangan pernah meninggalkan bayi sendirian di kamar bayi atau di kamar mandi. C. Jauhi atau beri pengaman tempat tidur saat bayi atau anak sedang tidur. Usahakan anak duduk di kursi khusus atau tidak memakai kursi tinggi. Usahakan ujung benda seperti meja atau kursi tidak tajam. Jangan pernah meninggalkan bayi pada tempat yang tinggi. Dan bila ragu, tempatkan bayi di lantai dengan pengalas. D. Luka bakar. Cek air mandi sebelum dipakai. Simpan air panas di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak. Jangan merokok di dalam rumah atau dekat dengan bayi. Tempatkan peralatan listrik jauh dari jangkauan bayi. Gunakan pengaman. E. Keracunan. Simpan bahan toksik di lemari atau tempat yang aman. Buang bahan-bahan yang mengandung zat kimia tidak terpakai seperti baterai dan tempat yang jauh dari jangkauan bayi. Masa toddler. A. Jenis kecelakaan yang sering terjadi. B. Jenis atau luka akibat mengendarai sepeda. C. Tenggelam. D. Keracunan atau terbakar. E. Tabrakan karena lari mengejar bola atau balon. F. Aspirasi dan asfiksia. Pencegahan yang bisa dilakukan
1. Awasi anak jika bermain dekat sumber air. Ajarkan anak berenang. Simpan korek api. Hati-hati terhadap kompor masak dan setrika. Tempatkan bahan kimia di lemari. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan. Cek air mandi sebelum dipakai. Tempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang aman. Jangan biarkan kabel listrik menggantung atau menjuntai ke lantai. Awasi anak pada saat manjat, lari, atau melompat.